Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Lailatu Saidah dari Universitas Nurul Huda, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Akidah Akhlak MI dosen pengampu Ibu Sofiatul Askia, Magister Pendidikan. Video ini dibuat pada tanggal 16 Januari 2026 bertepatan dengan diperingatinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu 27 Rajab 1447 Hijriah. Jadi di sini saya akan menceritakan lebih lanjut mengenai proses terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa sih itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj itu bisa terjadi? Simak video ini dengan seksama untuk tahu jawabannya. Isra Mi'raj berawal ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian yang sangat berat. Pada saat itu, dakwah Nabi Muhammad SAW ditolak oleh penduduk Taif. Taif adalah wilayah di kota Mekah yang berada di lereng pegunungan Sarawat. Bukan hanya dakwah Nabi saja yang ditolak. Pada saat itu, paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari setelahnya disusul oleh meninggalnya istri Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Khadijah. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin semakin terpuruk dan sangat sedih. Namun pada saat itu kaum kafir Quraisy malah semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dari kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra Mi'raj pun dimulai. Di suatu malam pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berada di sebuah tempat bernama Al-Hijar. Malaikat Jibril pun mengajak Nabi Muhammad SAW ke sumur Jam-Jam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Setibanya di sumur Jam-Jam, malaikat Jibril pun membelah dada Nabi dengan tujuan membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari segala prasangka buruk walau sekecil apapun. Hal ini dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses pembelahan dada selesai, malaikat Jibril pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW seperti semula dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi Muhammad membuka mata, beliau melihat buruk. Buruk ini adalah hewan sejenis kuda dan lengkap dengan pelananya. Buruk memiliki kecepatan langkah yang sangat luar biasa. Dan buruk ini akan menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW pada malam itu. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra. Jadi, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW berhenti di 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat pemberhentian pertama yaitu kota Madinah, tempat yang nantinya akan menjadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tempat yang kedua adalah Tur Sina, yaitu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang ketiga adalah Baitul Lam, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Dan tempat yang terakhir, yang keempat, yaitu Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama dengan ruh para nabi-nabi terdahulu. Setelah selesai melakukan sholat sunnah 2 rakaat, Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Jadi, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pada perjalanan Mi'raj ini, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah sholat adalah sarana bagi kita semua untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan perintah dari Sang Pencipta, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau bertanya, "Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, wahai Rasul?" "Salat 50 waktu, wahai Musa." Setelah mendengar Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah salat 50 waktu, Nabi Musa alaihissalam memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan, karena dirasa salat 50 kali dalam sehari semalam, umat Nabi Muhammad SAW nantinya tidak akan sanggup melaksanakannya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan atas perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keringanan untuk melaksanakan sholat menjadi 45 kali. Nabi Muhammad SAW pun turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam masih menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirasa 45 kali masih terlalu berat bagi umatnya nanti. Nabi Muhammad SAW pun kembali ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah dan meminta keringanan. Hal tersebut terus berlanjut sampai 9 kali, hingga perintah sholat menjadi 5 waktu. Pada saat perintah sholat menjadi 5 waktu, Nabi Musa alaihissalam menyarankan Nabi untuk meminta keringanan kembali kepada Allah. Namun Nabi merasa malu untuk meminta kembali keringanan kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima dan ridho atas perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari, yang kita kenal dengan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan perjalanannya pulang menuju kota Mekah. Beliau sampai di kota Mekah sebelum pagi tiba. Setelahnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan perjalanan yang telah dilakukannya kepada penduduk Mekah. Walaupun awalnya terdapat beberapa penduduk yang masih belum percaya, namun akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil meyakinkan kaum muslimin mengenai kejadian yang telah dilaluinya. Dan beliau memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan sholat 5 waktu. Nah, jadi itulah proses terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan jangan lupa ya, kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu. Cukup sekian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.